Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita masih di surat At-Tin. Yang lalu sudah sampai kepada firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah di sini, wallahi, demi Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada keadaan paling rendah. Pelajaran terbesar dari perubahan manusia dari sempurna menjadi rendah menjelaskan bahwa kita ini dicipta bukan untuk dunia. Kita dicipta untuk akhirat. Bahwa setiap yang ada di muka bumi ini keadaannya seperti itu. Dari tidak ada, menjadi sempurna, kemudian menurun tidak ada. Itu menunjukkan bahwa, menyadarkan bahwa manusia itu hendaknya sadar bahwa dirinya dicipta bukan untuk dunia, dan itu menyelisihi tabiat manusia yang rata-rata manusia inginnya hidup lama, inginnya badannya tetap bagus, tetap kuat, tetap sempurna. Tapi tidak demikian dengan takdirnya. Seperti kalau kita lihat tanaman-tanaman dari tidak ada, menjadi bagus. Kata Allah, a'jabal kuffaru nabatuhu, mengagumkan para petani atau mengagumkan orang-orang kafir tanaman-tanamannya. Tapi sebagus-bagus tanaman, kalau bunga seindah-indahnya bunga, itu cuma sebentar saja. Seperti di ayat ini, kalian itu dicipta ahsani taqwim, paling bagusnya penciptaan dari jenis Bani Adam. Tsumma radadnahu asfala safilin, tapi nanti kami kembalikan pada kondisi paling rendah, tua, renta. Maka keriputnya kulit kita, berjatuhannya gigi-gigi, beruban, itu bukti dan itu ayat. Semua itu ayat bahwa kalian bukan untuk dunia. Allah ciptakan dunia untuk kalian, tapi kalian dicipta untuk akhirat. Artinya apa? Hendaknya dengan penyadaran ini kita sadar kita akan segera menuju akhirat, yaitu dicabutnya ruh. Orang yang sadar dan mengerti bahwa dirinya akan segera menuju akhirat, tentu dia akan mempersiapkan diri, tidak lalai. Mempersiapkan diri menghadapi akhirat itu maunya. Itu tujuannya. Kenapa Allah ciptakan manusia itu dari lahir membesar sempurna umur 40, kemudian menurun lagi dari 40 menurun lagi sampai umur 60. Kata Rasul SAW sampai umur 60 ke atasnya itu bonus. Dalam artian kalau umur 60 lebih, sisanya itu, sisa dari 60 itu, kalau orangnya sadar, kemudian inabah kembali kepada Allah,
kesalahan-kesalahan yang lalu itu diampuni, dimaafkan. Tapi kalau lebih dari 60, lebihnya itu orangnya tambah bebel, maka kesalahan-kesalahan yang lalu itu tidak diampuni. Demikian diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Nah, menyadarkan orang itu untuk segera mempersiapkan diri, itu yang diharapkan agar kita ini menjadi pandai, menjadi cerdas. Sebagaimana Rasul sabdakan, al-kaisu mandana nafsahu, orang cerdas itu orang yang menguasai nafsunya, mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya. Wal ajizu, orang lemah orang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya. Wa tamanna billahi, dan dia berangan-angan, hidupnya cuma berangan-angan. Maksudnya berangan-angan, nanti kalau umur panjang insya Allah saya akan taubat. Nah, mau ibadah nanti dulu, itu namanya tamanna, berangan-angan. Itu orang jahil, orang lalai namanya. Dan kelalaian itu sendiri merupakan perbuatan dosa besar. Artinya lalai, tidak peduli pada dirinya. Nah, di ayat ini At-Tin ini, di situ pelajaran intinya, kita hendaknya segera sadar untuk segera mempersiapkan diri, apalagi di usia-usia senja yang kata Allah tsumma radadnahu asfala safilin. Di hadis lain Rasulullah pernah ditanya, manil aqyas, siapa ya Rasul orang paling cerdas? Kalau tadi Kais itu cerdas, beliau masih ditanya yang paling cerdasnya. Rasulullah menjawab, hum aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Artinya mesti dikaitkan dengan alam yang hakiki, kehidupan yang hakiki. Karena Allah mengatakan wal akhiratu hiyal hayawan, akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Kalau kita hidup di dunia ini bukan yang hakiki, hanya kata Rasul SAW lewat saja, seperti orang yang dalam perjalanan kemudian singgah sebentar di bawah pohon, setelah itu melanjutkan lagi. Kemudian kalau jadi ayat ini tadi peringatannya agar kita bangun, tidak lalai, membiarkan dirinya kondisi tidak siap menghadapi akhirat. Dengan apa? Ngaji, taklim. Karena nilai manusia tergantung dari keimanannya dan ketakwaannya. Iman itu diperoleh dari pendalaman, dari ilmu. Karena iman itu didefinisikan al-ilmu rasih. Ilmu rasih itu ilmu yang mendalam. Muncul nanti iman, pemahaman iman namanya. Nah, dengan ngaji, dengan menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, memahami Islam, akan memunculkan, membuahkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Jika itu dilalaikan, bahaya besar, sebagaimana Allah firmankan insyaallah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam, kata Allah, sungguh kami persiapkan untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Katsirun minal insi wal jin, kebanyakan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka sudah kami beri hati tapi tidak mau tafaqquh, enggak mau memahami Islam.
Sehingga orang yang mau belajar Islam, mau memahami Islam itu sudah tanda orang yang akan diselamatkan dari jahanam. Sebagaimana sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka sudah kami beri mata tapi tidak mau melihat kebenaran-kebenaran. Lahum udhunun la yasma'una biha, mereka sudah kami beri telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Nah, alergi terhadap ayat-ayat, hadis-hadis, sempit dadanya, sesak dadanya, susah, gelisah ketika disampaikan ajaran Allah dan Rasulnya. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai. Maka ayat ini juga mengingatkan agar kita ini lapang dada kita, senang, gelisah. Kalau tidak taklim itu gelisah, kalau enggak tambah ilmu kita resah, sempit dadanya. Dan itu sudah sunnatullah, karena memang Allah takdirkan hati manusia itu dicipta untuk banyak berzikir kepada Allah. Takdirnya seperti itu memang. Artinya apa? Orang itu mencapai ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia sampai akhirat itu kalau mengikuti asal penciptaannya, yaitu zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, khusyuk, tawadhu dan seterusnya. Ketika hati itu disalahgunakan, dilalaikan tadi, itu isinya adalah keresahan. Allah berfirman di di dalam surat Ar-Ra'd itu ya, walladzina amanu yatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan apa? Zikrullah. Selalu zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Kalau berpaling dari zikir tadi yang saya katakan, itu isinya hanya keresahan, kegelisahan, kesusahan, tidak tenang hidupnya, tidak bahagia, tidak tentram. Sebagaimana firman-Nya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kehidupannya kehidupan yang meresahkan. Di zaman yang orang terlalu banyak idealisme saat ini, sementara idealismenya banyak berhadapan dengan takdir, yang di sana ada takdir baik, ada takdir buruk, maka banyak sekarang orang-orang yang depresi, stres dan seterusnya. Nah, maka kata Allah ke ayat ini, ke tafsirnya, summa radadnahu asfala safilin. Kita manusia dikembalikan ke masa lemah lagi, tua lagi. Setelah tua, lemah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Hadza istisna'u, ini kata beliau ini adalah pengecualian min qaulihi tsumma radadnahu asfala safilin, pengecualian dari orang-orang yang akan direndahkan. Orang-orang yang beriman tidak akan seperti itu. Sama dengan surat Al-Asri itu, Al-Asr, innal insana lafi husrin, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam ancaman masuk neraka, kecuali yang memiliki 4 sifat. Di situ diterangkan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.
yang beriman, beramal soleh, berdakwah, sabar. Yakni illal mu'minin, kecuali orang-orang beriman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus solihah. Dan ini dua ini nggak bisa dipisah. Iman saja tidak beramal itu tidak termasuk ke sini. Dan beramal soleh saja tanpa iman itu munafik. Kalau iman saja tanpa beramal itu juga nanti rawan ke kufur. Fa innahum la yarudduna ila asfalis safilin. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh mereka tidak akan dikembalikan kepada derajat yang rendah. Li'annahum mutamassikuna biimanihim, karena mereka berpegang teguh pada keimanannya. Wa a'malihim, dan amalan-amalan soleh mereka. Fayabqauna 'alaiha ila an yamutu, sampai meninggalnya mereka tetap dijaga oleh Allah kemuliaannya. Nah, kemuliaannya tetap dijaga oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Wa qauluhu falahum ajrun, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disiapkan ajrun, ai sawabun. Ajrun mungkin kita mengartikannya pahala ya, ini sawabun. Nah, ghairu mamnun, ghairu maktu, maksudnya ghairu mamnun itu tidak terputus. Wala mamnuna bihi aidan, dan tidak hilang. Fakalimuhu mamnun salihuhu limana al-qat'u. Di sini kalimat mamnun diartikan al-qat'u. Qat'u itu terputus. Jadi pahalanya itu tidak terputus. Maka tadi orang cerdas itu yang dia upayakan di dunia itu berupaya ini tadi, supaya amalannya jangan sampai terputus. Wasalihatun limaknal minnah. Pak, salihah itu artinya makna apa? Pantas. Mamnun ini bisa bermakna terputus dan bisa bermakna minnah. Minnah itu karunia. Tapi ini tidak bertentangan, karena yang namanya tidak terputus itu berarti apa? Minnah, karunia. Maksudnya apa? Fahum lahum ajrun la yanqati'u, mereka tetap mendapat pahala yang tidak terputus. Wala yamunnu alaihim bihi, nah, dan tidak hilang. Yakni annahum idastaufu bihadza hadzal ajru la yamunnu alaihim, la yamunnu tidak hilang. Fayuqalu a'tainakum wa fa'alna wa fa'alna, kami beri kamu dan kami terus memberinya, tidak terputus tadi ya. Wa in kanatil minnatu lillah azza wa jalla alaihim bil iman wal amalus salih was sawab. Kalau diartikan minnah, maka minnah di sini karunia itu dari Allah, hanya dari Allah, dengan apa? Iman, amal saleh, was sawab, dan balasannya. Kulluha minnatun, semua itu adalah minnah, karunia minallah, dari Allah. Lawannya minnah itu hujjah. Jadi seluruh kenikmatan itu cuma dua kemungkinannya, bisa menjadi minnah. Menjadi minnah apa? Menjadi kebaikan, dapat pahala. Semua kenikmatan bisa mendapatkan pahala jika penggunaannya sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang disebut dengan syukur ya. Tapi kalau penggunaan nikmat itu disalahgunakan, tidak sebagaimana dituntutkan,
tidak sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, itu menjadi hujah. Hujah seringnya diartikan bumerang, hanya menambah dosa, menambah jauh dari Allah, itu namanya hujah. Kemungkinan dunia itu, harta itu, nikmat itu cuma itu. Nah, dan kebanyakan orang kaya itu, orang yang diberi itu, kemungkinan kedua yang banyak. Karena syukur itu artinya, syukur itu kan menggunakan hartanya sesuai dengan yang Allah tuntunkan, dan itu berat, butuh kesabaran. Sehingga ketika Rasulullah melihat sahabat sangat ceria, gembira ketika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah datang dari Khaybar membawa harta banyak, harta upeti ya. Subuh-subuh Rasulullah SAW sholat bersama sahabat, lihat wajah sahabat pada ceria. Selesai sholat subuh, Rasul bilang, sepertinya kalian mendengar Abu Ubaidah bawa harta banyak, wajah kalian cerah sekali. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasul. Apa kata Rasul SAW? Mal faqra ahsya alaikum. Bukan kefakiran yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Artinya kata beliau, nanti Allah akan tumpahkan dunia itu. Kemudian kalian tanafasu, bersenang-senangan dengan dunia. Kemudian setelah tanafasu, apa orang bersenang-senang, nanti tadabaru. Tadabaru itu saling menyingkur, saling mengingkari, saling membelakangi sesama saudaranya. Setelah tadabaru, tabagodu, saling membenci, bermusuhan. Banyak orang rata-rata bermusuhan karena urusan ini, urusan dunia. Kemudian menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Pelajarannya dari situ bahwa yang dikhawatirkan oleh Rasul itu bukan fakirnya. Kefakirannya tidak mengkhawatirkan. Dan yang mengkhawatirkan itu justru dibukanya. Nah, itu minnah ya. Kulluha minnatun minallahi lakin la yamunnu alaihim bihi. Karunia yang tidak terputus. Ai la yu'dzuna bilman. Kalau di sini diartikan la yu'dzun, tidak menyakiti, bilman dengan menyebut-nyebut. Karena menyebut-nyebut pemberian itu atau mengungkit-ungkit pemberian itu bisa menghapus daripada pahala sedekahnya. Nah, pahala kebaikan-kebaikannya, saya sudah bantu kamu, saya sudah sumbang kamu, ternyata kamu balasnya seperti ini, tidak balas budi. Nah, itu namanya nyebut-nyebut kebaikannya. Diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, insyaallah 164. Kama yajri dzalika fi umurid dunya, seperti yang terjadi dalam perkara dunia. Idza ahsana ilaika ahadun, kalau ada orang bantu kalian, kalau ada seseorang bantu kalian minan nas, nah, farubbama yu'dzika, kadang menyakiti kamu, bimannihi alaik, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Nah, itu bisa diartikan tadi ghairu mamnun, tidak tersakiti orang yang diberi karunia itu. Fi kullin munasibatin, nanti masing-masingnya tergantung, kata beliau. Yaqulu fa'altu bika, aku telah melakukan, telah membantu kamu. A'taituka, aku telah memberi kamu. Aku telah berbuat banyak untukmu. Nah,
baik istri pada suami atau suami pada istri atau pada yang lainnya. Orang tua pada anaknya, aku sudah biayai kamu sekolah sampai jadi sarjana S1, 2, 3. Ternyata seperti itu balasan kamu. Ayo kembalikan. Ada yang minta dikembalikan. Tidak minta dikembalikan saja, cuma nyebut-nyebut, itu sudah menghapus pahalanya. Eman kan? Percuma dari disekolahkan mulai umur 4 tahun ya, dari PAUD sampai S3, berapa itu? Miliar mungkin. Itu hilang karena apa? Disebut-sebut. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Tsumma qala ta'ala tsumma qala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya, fama yukadzibuka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du, setelah bidin, setelah jelas tadi. Hanya tadi Allah ceritakan kondisi kamu itu dulu enggak ada, menjadi baik, menjadi sempurna, kemudian turun. Kemudian Allah terangkan tadi, kecuali yang enggak turun itu yang beriman dan beramal soleh. Maka kenapa kamu mendustakan agama? Kok tidak mau apa? Beriman dan beramal soleh. Itu namanya mendustakan, berpaling. Intaqalallahu ta'ala minal kalami ala wajhil ghaibah atau wajhil ghibah ilal kalami ala wajhil muqabalah wal khitab. Nah, di sini Allah berpindah dari tadi di ayat sebelumnya bicaranya orang ketiga, orang-orang yang beriman. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat khitab. Khitab itu orang kedua. Kenapa kamu, bika ini harusnya kamu, kenapa kamu dustakan agama itu? Padahal sudah jelas. Setelah jelas kok malah didustakan. Fama yukadzibuka ba'du biddin ayyu syai'in yakdzibuka ayyuhal insan. Mana yang kamu dustakan, atau kenapa kamu mendustakan wahai manusia? Ba'da hadzal bayan, setelah jelas. Bidin, agama itu setelah jelas. Ay bima amarallahu bihi minad-din, setelah jelas mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kullama nadara al-insan ila nafsihi wa aslihi wa khilqatihi. Nah, dan ini Allah pertanyakan setelah manusia itu melihat dirinya, melihat asal dirinya dan penciptaannya. Kalau asalnya manusia itu sangat menjijikkan, dari mani ya, misalnya di depannya disuguhkan mani, misalnya air mani, ditaruh di gelas misalnya air mani, lihat aja mungkin orang jijik ya, tak pegang apalagi suruh minum, siapa yang mau air mani. Tapi begitu oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi manusia, semua menyukai, semua senang, dicium-cium dan seterusnya. Jadi Allah bertanya di sini setelah Allah ceritakan asal penciptaan kamu itu seperti itu. Wa anallahu ijtabahu, sesungguhnya Allah telah memilih kamu sebagai manusia, penciptaan terbaik. Allah tidak memilih kamu, tidak menjadikan kamu jadi babi misalnya. Dari sisi makanannya aja, babi itu makanannya terjelek. Artinya jelek itu kalau di situ dikasih kotoran manusia sama dikasih daging segar. Babi itu tidak akan milih daging segarnya. Apa pelajarannya? Bahasa Arabnya babi itu apa? Khinzir. Nah,
Kenapa dia milih lebih jelek? Orang kalau sukanya nyari kejelekan saudaranya. Ya. Yang dipetani itu cuma kesalahan-kesalahannya. Nah, itu orang ini terkena penyakit hinziriyah istilahnya. Itu tadi diberi yang baik kok malah milih yang jelek. Nah, ada lagi kalbiyah. Kalbiyah itu apa? Anjing. Anjing itu sama dengan babi dari sisi milihnya. Kalau di situ kasih segar sama kasih tulang. Daging segarnya taruh sana, tulangnya taruh sini dan sudah membusuk. Anjing itu malah milih yang ini, yang lebih busuk. Dan dia akan muter di situ sambil ekornya diangkat, digibas-gibaskan, sambil gonggong. Artinya apa? Jangan ada orang yang mau dekat-dekat. Menunjukkan apa? Keserakahannya. Padahal itu barang busuk, barang jelek. Demikian manusia. Ketika Rasulullah SAW melewati pasar, beliau mendapati jadi asak. Jadi asak itu kambing cacat mati. Kambing cacat mati di pasar. Ada sahabat ikut, dipegang oleh Rasul telinganya. Siapa yang mau ini untuk kalian 1 dirham? Kata sahabat, untuk apa Rasul? 1 dirham saya tidak mau. Gimana kalau gratis? Kata sahabat, hidup saja, saya tidak mau. Nah, ini mati. Kata Rasul, wallahi demi Allah, dunia itu ahwanu min hadza. Dunia itu bagi kalian lebih rendah dari ini yang kalian mati-matian perjuangkan sampai akhiratnya kamu lalaikan. Sampai kalian jadikan bahan untuk bertengkar, bermusuhan dengan saudaranya setiap saat, setiap hari. Bunuh-bunuhan, kalau kita lihat di media itu bunuh-bunuhan, urusan ini itu yang rendah. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan kalau dunia itu ada nilainya, walaupun seberat sayap nyamuk, masakol kafira alma, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun 1 teguk. Kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah, artinya manusia itu tidak diukur kebaikannya dengan dunia. Nah, Allah telah memilih kalian menjadi manusia yang patut disyukuri. Di surat At-Tin tadi, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita jadi manusia bersyukur, tidak jadi ayam dipotong. Kalau jadi ayam, jadi sapi masuk jagal. Nah, jadi ular dipukuli, jadi tikus diracun. Nah, wa asanu khilqatihi, dan Allah jadikan kamu orang yang paling bagusnya penciptaan. Badannya bagus, apalagi beri pakaian bagus-bagus. Nah, makanannya dipilih oleh Allah, dipilihkan yang baik-baik. Wa ahsanu fitratihi, dan diperbagus fitrahnya. Fitrahnya bagus. Manusia itu fitrahnya suka yang bagus-bagus. Nah, kukunya dipotong, itu fitrah. Bulu ketiaknya dicabut, bulu kemaluannya dipotong, kumisnya dipotong atau dicukur, jenggotnya dibiarkan, itu fitrah. Kalau dibalik, jenggotnya yang dipotong, kumisnya yang dipelihara, itu menyelisihi fitrahnya. Menyelisihi fitrahnya. Fa innahu yazdadu imanan billahi azza wa jal. Nah, ketika manusia melihat dirinya seperti itu, maka kesimpulan dari pengkajian terhadap dirinya sendiri itu menambah keimanan. Belum lagi kalau kita mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini.
dilihat itu tanaman-tanaman itu dilihat, karena itu ayat-ayat Allah. Bukan hanya dilihat dengan mata telanjang, tapi dipikir, pakai pikiran, pakai pandangan hati, yang disebut dengan berpikir. Berpikir tentang ayat-ayat Allah itu termasuk ibadah. Ibadah apa? Qalbiyah. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan tidur, wa ala junubihim dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan tidur miring. Nah, kalau dicontohkan salat boleh ayat tadi, yadhkurun, zikir dalam keadaan salat. Kalau nggak bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa kan tidur. Artinya diajarkan orang beriman itu berzikir dalam segala keadaannya. Setelah itu ayatnya bunyinya apa? Wa yatafakkaruna, mereka berpikir, tafakkarun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka berpikir, memikirkan. Dipikir itu ayat-ayat tadi Allah ciptakan ini, tadi nggak ada bunganya, berbunga, kemudian seminggu setelahnya bunganya layu jatuh. Ada lombok dari hijau, kemudian merah, kemudian jatuh. Ada tomat dari hijau, kemudian merah, jatuh, mati. Dipikir semua. Apa dari hasil pemikirannya? Rabbana apa? Ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, ternyata semua yang kau ciptakan di dunia ini ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Itu kan jarang kita kemudian melihat apa sih manfaat ini. Kenapa? Karena kalian tidak memikirkan, kita tidak memikirkan. Padahal seharusnya itu disuruh fikir. Alladzi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau langit disuruh pikir, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah, gimana itu? Alladzi khalaqas samawati alladzi khalaqas samawati tibaqa. Terus gimana? Kemudian suruh lihat oleh Allah Subhanahu wa taala langit itu yang enggak jatuh, enggak dijatuhkan oleh Allah. Siapa yang menahan? Bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang sebagaimana kamu lihat, kata Allah. Kemudian pikir apa yang penciptaan bumi yang ada 7 dan yang ada di atas bumi ini dipikir sampai munculnya kesimpulan tadi, ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ternyata tidak ada ciptaan Allah yang tidak ada gunanya, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Maha suci Allah, subhanaka, maha suci Allah. Maka dengan bertasbih, selalu zikir, dibaca subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Barang siapa yang baca pagi hari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahannya sebanyak buih di laut atau kesalahannya sebesar bumi. Nah, akan dihapus dengan baca ini, subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, subhanaka fakina adzabannar. Lanjutnya masih panjang itu ayatnya itu ya. Ini disuruh lihat hasil dari penglihatan, ini namanya pengkajian. Artinya diperintah dan dicela orang yang hanya lewat saja ayat-ayat Allah di depan kita ini, enggak dipikir. Di ayat lain Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat.
Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta dicipta? Nah, was-samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan dan bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditancapkan. Disuruh pikir oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak melihat? Afala yanzurun. Nah, ini ayat-ayat kauni saja dicela orang yang tidak mau memikirkannya. Apalagi ayat-ayat syar'i berupa wahyu Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak mau mempelajari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati kalian itu sudah buta, sudah tertutup. Celaan juga dari Allah orang-orang yang tidak mau belajar tafsir, tidak mau memahami Al-Quran, hanya mencukupkan dengan hatam saja, membaca saja. Itu dicela. Walaupun dapat pahala 1 huruf, dapat 10 pahala, masih dicela kalau orang itu mencukupkan dengan bacaan saja. Nah, wa tasdiqan bi kitabihi, hasil dari pengkajian diri kamu ini di samping menambah keimanan, menambah juga tasdik, pembenaran terhadap kitab Allah. Wa bima akhbarat bihi rusuluhu, dan yang dikabarkan oleh rasulnya. Dan ini intinya, hasil dari melihat tanaman-tanaman kalau di luar diri kita, atau hasil dari diri kita. Karena di ayat Allah katakan wa fi anfusikum ayatun lil mukinin, di dalam diri kamu banyak sekali ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang yakin. Kenapa rambut ini bisa memanjang, kenapa yang alisnya tidak memanjang? Itu ayat. Nah, kenapa di sini Allah ciptakan kotoran telinga, dibuat oleh Allah melinting-melinting, kemudian setelah kita tidur jatuh sendiri. Karena bahaya kalau dimasukkan barang-barang ke telinga. Semua ayat-ayat pada diri kita tidak kekurangan ayat-ayat yang sama perintahnya. Disuruh baca, suruh kaji, suruh lihat, yang nanti sampai menimbulkan ini. Nah, sumakala, kemudian Allah katakan ayat terakhir ini ya. Jadi di ayat sebelumnya, ayat ini membimbing kita agar kita melihat diri kita, mengkaji diri kita. Karena ini surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah ahkamul hakimin. Diartikan apa ini? Bukanlah Allah paling bijaknya hakim ya, yang memberi keputusan itu hakim. Wa hadzal istifham, pertanyaan ini namanya istifham nih ya, alaisa. Nah, bukankah Allah itu ahkamul hakimin, paling bijaknya yang memberi keputusan, atau pemberi keputusan yang paling bijak itu Allah. Bentuk pertanyaan di sini alaisa itu litakrir, kata beliau litakrir. Litakrir itu artinya penegasan. Yukarrirullahu azza wajal, Allah menegaskan dengan pertanyaan alaisa, bukankah, annahu ahkamul hakimin, bahwa Allah itu paling bijaknya yang memberi keputusan, paling bijaknya hakim yang ada itu hanya Allah, seperti itu. Wa ahkamuhuna,
ahkam di sini ismu tahdil, namanya isim tahdil, asalnya daripada hukmun menjadi ahkam. Kalau hukmun itu hukum, keputusan, kalau ahkam yang memberi keputusan, yang paling bijak ya, hikam berarti ya, itu berarti dari kata hikam. Wa huwa ma'dudun minal hikmah. Nah, ini kata beliau ahkam di sini isim tahdil. Tahdil itu berarti lebih, seperti kabir artinya apa? Besar. Kalau akbar paling besar. Nah, ini berasal dari kata hikmah. Hikmah itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti paling apa? Mengartikannya paling bijak. Nah, wa minal hikami, dan juga bermakna dari kata hikmah dan dari kata hikam. Nah, hikam itu pemberi keputusan. Keputusan Allah itu paling bijaksana. Keputusan itu hikam, kemudian hikmah bijaksana. Dari kata ahkam ini bisa dibawa kepada dua makna ini, hikmah dan hikam. Wal hukmul akbarul a'zam, maka keputusan ya, hikam tadi, keputusan terbesar dan paling agung ya, keputusan paling besar dan paling agung, alladzi la yu'ariduhu syai'un, yang tidak bisa ditandingi oleh sesuatu. Wa hukmullah, adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka sangat kufur orang yang mengatakan hukum Allah itu sudah tidak relevan, tidak bisa diterapkan di negara kita misalnya. Itu ucapan kufur, karena ini alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah paling bijaknya, paling hikmahnya dari para hikmah orang yang bijak misalnya, dibanding orang-orang yang bijak itu tidak ada apa-apanya dengan kebijaksanaan Allah, dan hukum Allah paling tepat. Itu yang pertama. Maka hukum akbar, hukum terbesar, hukum teragung yang tidak bisa ditandingi adalah hukum Allah. Kalau diartikan hukum itu keputusan, keputusan terbesar, keputusan paling agung yang tidak bisa ditandingi adalah keputusan Allah. Wal hikmatu, demikian juga keputusan Allah yang terbesar tadi paling tepat. Makanya di sini diartikan hikmah. Nah, hikmah wal hikmatul ulya, dan kebijaksanaan tertinggi, wal balighah, balighah itu memuncak, ya hikmatullah, adalah kebijaksanaan Allah. Nah, maka tidak bisa hanya dilawan oleh akal-akal manusia, kebijaksanaan Allah misalnya, kemudian menuduh jelek pada hukum-hukum Allah. Allah itu sadis misalnya, masa mencuri dipotong tangannya misalnya. Enggak bijak seperti itu, tidak bijak misalnya. Maka itu menunjukkan pertama ucapannya kufur, yang kedua menunjukkan akalnya yang sudah rusak. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu ahkamul hakimin, paling bijaknya yang memberi keputusan, qadran wa syar'an, baik secara ketetapan maupun secara syar'i. Walahul hukmu, hanya Allah yang memutuskan. Wa ilaihi yarji'ul amru, dan kembali, dan hanya kepada Allah kembalinya segala urusan. Nas'alullah ta'ala ayyur zikona al-ilma bi kitabihi, kita memohon kepada Allah agar semoga Allah memberi rezeki kita ilmu tentang kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan ilmu tentang sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu
Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini selesai pelajaran kita surat At-Tin. Insyaallah kita masuk depan surat apa? Nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu